Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priya Mitra Dwi Agama Bani. Perwakilan dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tugas tentang pengertian hak dan milik pada mata kuliah fikih muamalah. Kelompok 1 beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Priya Mitra Dwi Agama Bani. Yang kedua ada Muhammad Nur Hasan Rizky Aulia. Yang ketiga ada Muhammad Imawan Fanani. Yang keempat ada Dodi Nur Ramdan. Pengertian hak. Hak berasal dari bahasa Arab, yaitu hak yang secara etimologi mempunyai makna kepastian, kebenaran, dan ketetapan. Kemudian secara terminologi hak mempunyai dua pengertian, yakni hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia, baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain. Adapun pendapat dari Sudarsono, salah satu ahli hukum, menurut pendapatnya bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang. Pengertian milik. Dalam fikih muamalah, milik didefinisikan sebagai kekhususan terhadap pemilik suatu barang. Menurut syarak, untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Kemudian, menurut istilah milik dapat didefinisikan suatu istikhas yang menghalangi yang lain. Menurut syariat, yang membenarkan pemilik ikhtisas itu untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang. Selanjutnya, salah seorang profesor dan sarjana Islam Suriah yang berspesialisasi dalam hukum Islam dan filsafat hukum ternama Wahabah Al-Zuhaili mendefinisikan bahwa kepemilikan atau milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan tasarruf apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya untuk itu. 3. Pembagian hak dan milik. Hak milik dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Hak milik pribadi atau al-milikiyah al-fardiyah adalah hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun manfaat atau utility tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut serta memperoleh kompensasi, baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain atau seperti sewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut. 2. Hak milik umum atau al-milikiyah al-amah. Menurut Yuliandi, hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh syari dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan menggunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi. Yang ketiga, hak milik negara atau al-milikiyah ad-dulah. Menurut Yusanto adalah sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, di mana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya. Sedangkan menurut Yuliadi, hak milik negara seperti harta kharaj, jizyah, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah hak milik negara. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab kepemilikan, yaitu poin keempat. Adapun cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan pada seseorang yaitu dengan nomor 1, yaitu bekerja, meliputi aktivitas menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, musakoh atau mengairi lahan, dan menjadi ajir atau pekerja dalam akad ijarah. Yang kedua ada pewarisan. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan harta untuk menyambung hidup. Yang keempat ada harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat. Kemudian yang terakhir adalah poin kelima, perolehan seorang atas harta tanpa mengeluarkan harta atau tenaga. Sebab kepemilikan yang kelima ini meliputi
Harta yang diperoleh karena hubungan pribadi seperti hibah dan hadiah atau wasiat. Harta yang diperoleh sebagai ganti rugi dari kemudorotan yang menimpa seseorang seperti diat, mahar berikut. Harta yang diperoleh melalui akad nikah, lukotah atau barang temuan di jalan. Terima kasih.